Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan menceritakan cerpen berjudul Dilarang Bernyanyi di Kamar Mandi, karya Seno Gumira Adjidharma. Tokoh utama dalam cerita ini adalah seorang wanita bernama Zuz yang tinggal di ujung gang perkampungan. Dia adalah seorang yang sangat disiplin waktu, sampai jam mandinya pun selalu tepat waktu, tidak pernah lebih ataupun kurang. Sampai-sampai para warga laki-laki di kampung ini suka menguping saat dia mandi. "Benar kan Pak, suaranya seksi sekali," sahut seorang warga. "Pak RT tertegun, suara itu sangat seksi, sangat merangsang dan menimbulkan daya hayal yang meyakinkan seperti kenyataan. Waktunya selalu tepat Pak, tak pernah meleset," ujar warga yang lain. Pak RT mangut-mangut dengan bijak. Ia melihat arloji. "Masih 1 menit lagi," ujarnya. 1 menit segera lewat. Terdengar dari pintu kamar mandi. Serentak orang-orang yang mengiringi Pak RT mengarahkan telinganya ke lubang angin, seperti mengarahkan antena parabola ke Amerika, seraya mengacungkan telunjuk di depan mulut. "Shh!" Rupanya suara nyanyian Zuz menjadi masalah yang besar di kampung tersebut. Pak RT yang merupakan pemimpin di kampung tersebut kewalahan dengan banyaknya aduan dari ibu-ibu kampung. Sampai-sampai mau tidak mau Pak RT menemui Zuz bersama Ibu Saleha, si pemilik indekos yang ternyata juga sudah mengetahui duduk permasalahannya di mana. "Jadi suara saya terdengar sepanjang gang di belakang rumah." "Betul Zuz. Dan ibu-ibu meminta saya agar tidak menyanyi supaya suami mereka tidak berpikir yang bukan-bukan." "Ya kira-kira begitu Zuz. Jadi selama ini ternyata para suami di sepanjang gang belakang rumah membayangkan tubuh saya telanjang ketika mandi, dan membayangkan bagaimana seandainya saya bergumul dengan mereka di ranjang, begitu?" Pak RT sudah begitu malu, saling memandang dengan Ibu Saleha yang wajahnya pun sama-sama sudah merah padam. "Baiklah Pak RT, saya usahakan untuk tidak menyanyi di kamar mandi," ujarnya dengan suara yang serak-serak basah itu. "Akan saya usahakan agar mulut saya tidak mengeluarkan suara sedikit pun, supaya para suami tidak membayangkan diri mereka bergumul dengan saya, sehingga mengganggu kehidupan seksual keluarga sepanjang gang ini." Setelah hari itu, Zuz tidak pernah lagi menyanyi di kamar mandi. Namun, ternyata hal itu tidak membuat para ibu-ibu kampung puas. Suara jebur-jebur dari kamar mandi masih terdengar seksi bagi pria-pria di kampung. Mendengar suara jebar-jebur dari sudut kamar mandi dijadikan objek imajinasi kotor para pria-pria di kampung ini. Terlalu batinnya. "Pikiran sendiri kemana-mana, ke orang lain yang disalahkan," kata Pak RT. Pengalamannya yang panjang sebagai ketua RT membuatnya hafal segala sesuatu yang bisa disebut kebenaran hanya jika dianut orang banyak. Sudah berapa maling digebuk sampai mati di kampung itu, dan tidak ada seorang pun yang dituntut ke pengadilan karena dianggap memang sudah seharusnya. Begitulah Zuz. Pak RT sudah berada di hadapan wanita itu lagi. "Saya harap Zuz berbesar hati menghadapi semua ini. Maklumlah orang kampung Zuz, kalau mereka sedang emosi semaunya sendiri." Setelah Zuz pergi, ternyata hal itu tidak memudarkan ingatan para pria yang di kampung tersebut. Mereka tetap berimajinasi kotor dengan Zuz. Wanita-wanita di kampung itu pun geger karena suaminya masih bisa membayangkan bergumul dengan Zuz meski Zuz sudah pergi dari kampung tersebut.